Shalom, selamat pagi. Kita mau memulai renungan kita pada pagi hari ini. Karena itu kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan yang boleh kami rasakan. Pagi hari ini selalu baru bagi kami. Pimpin kami Tuhan untuk membaca firman-Mu, supaya ada yang menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang berbicara kepada kita pada hari ini tertulis di kitab Yesaya pasal 65 ayat 17, demikian firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti tidak menyukai hukuman, apapun bentuk hukuman itu. Namun penghukuman juga dipakai oleh Tuhan untuk membuat hidup manusia menjadi jauh lebih baik. Yesaya menyampaikan bahwa Tuhan Allah memberikan penghukuman adalah untuk memurnikan umatnya, bukan untuk membinasakan. Sebab ketika Allah menghukum, Dia sebenarnya tidak membiarkan umatnya sendirian menjalani hukumannya. Sebab Tuhan Allah selalu menunjukkan kasih setia serta pengampunannya bagi orang-orang yang mau bertobat dan memulihkannya. Inilah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya pada bangsa Israel yang pada masa itu sedang dalam pembuangan, yang sangat mengharapkan pembebasan. Yesaya menyampaikan bahwa dalam proses pembebasan itu tentu memerlukan waktu. Jadi mereka harus sabar menantikan janji Tuhan. Tuhan menjanjikan akan membuat Yerusalem baru dan tidak sama seperti sebelumnya. Yerusalem baru yang dijanjikan akan penuh kegirangan, penuh sorak-sorai, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh kelimpahan. Dan tidak ada lagi yang berbuat jahat seumur hidupnya pada masa itu. Janji Tuhan adalah umat Israel memberikan sukacita kepada mereka. Dan mereka akan dibebaskan dari seluruh penderitaannya dari pembuangan itu. Jeritan umat Israel telah sampai ke telinga Tuhan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi langit dan bumi yang baru adalah merupakan tawaran Tuhan bagi manusia yang berada di dunia ini, di dunia yang penuh penderitaan, di dunia yang penuh kekacauan, dan di dunia yang penuh siksaan. Tuhan Allah tidak ingin manusia ciptaannya terus-menerus menderita. Tuhan Allah hendak memberikan satu dunia dan langit yang baru bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Melalui firman ini kita melihat bahwa Tuhan Allah sungguh-sungguh mengasihi umat pilihannya. Tuhan Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Dikatakan hal-hal yang dahulu tidak diingat lagi dan tidak timbul lagi dalam hati. Artinya segala tindakan dan dosa pemberontakan Israel sudah dihapuskan oleh Tuhan Allah. Demikian juga dengan kita. Segala perbuatan dosa kita juga dihapuskan oleh Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Tuhan tidak mengingat dosa-dosa kita lagi. Ketika kita memohon pengampunannya, Allah akan memberikan pemulihan. Bagi kita yang mau bertobat, Allah akan membuat segala sesuatunya menjadi baru bagi kita. Karena itu kita harus bersukacita. Dengan menyerahkan seluruh kehidupan kita secara totalitas hanya kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita pada kehendak Tuhan Allah, dan kiranya kita juga dimampukan oleh Tuhan Allah untuk tidak berkompromi dengan dunia ini, dan kita mau menyerahkan diri kita secara totalitas hanya kepada Tuhan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Allah, hari ini kita dipanggil untuk menerima pemulihan dari Allah. Karena itu, mari kita tetap percaya dan tetap tinggal di dalam Yesus. Dalam Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan,
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita adalah ciptaan baru karena kita adalah orang-orang yang tinggal di dalam Kristus. Maka sebagai ciptaan baru, tentu Tuhan menghendaki kita untuk menyediakan waktu untuk selalu menyembah Dia. Menyediakan waktu untuk beribadah kepada Tuhan seperti pagi ini misalnya. Karena itu mari kita selalu membangun hubungan baik secara terus-menerus kepada Tuhan, supaya kita memiliki hati yang baru untuk menyongsong kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memulihkan kehidupan kami. Sebagai orang yang telah Engkau perbaharui, mampukan kami Tuhan untuk terus-menerus berjuang menjaga pemulihan yang sudah Tuhan berikan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman ini. Mari kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Shalom.